kita sambung lagi pelajaran kita hari ini ya nak ya. Apakah semuanya sehat-sehat? Nah, mudah-mudahan kita semua sehat ya nak ya. Tetap berdoa supaya kita diberi Tuhan kesehatan semuanya. Begitu juga dengan orang tua kita ya nak ya. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, semuanya lipat tangan. Ya Tuhan, kami sekarang mau belajar. Tuhan, pimpin kami belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya. Buka lagi bukunya yang tema 1. Tema 1 diriku. Diriku, ayo tema diriku. Halaman 62. Halaman 62. Halaman 62 kita mau belajar tentang berhitung. Berhitung itu berarti matematika. Nah, buka semuanya. Nah, tentang berhitung. Membilang benda. Membilang itu sama dengan menghitung. Di halaman 62, ayo. Sore hari Tiko mengulang pelajaran yang sudah diberikan oleh Bu Guru. Nah, si Tiko mengulangi pelajaran matematika. Tiko belajar membilang. Membilang artinya menghitung. Menghitung banyak benda. Caranya dengan menyebut banyak benda satu persatu yang ada di atas. Kemarin kita sudah belajar seperti itu. Tapi untuk hari ini kita ulangi lagi. Menghitung banyak benda. Menghitung banyak benda di dalam satu kotak atau dalam satu kumpulan. Kita disuruh menghitung banyak benda itu, dan di situ ada angkanya, ada bilangannya. Nah, ada bilangannya, ada namanya. Nah, di dalam satu kotak itu. Nah, sekarang kita hitung. Kita hitung. Ada satu anggur, kita hitung berapa banyaknya anggur itu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Di bawah kotak ini atau di bawah benda ini ada bilangan 4, 5, dan 6. Nah, di bawahnya ada namanya 5. Nah, berarti tadi kita sudah hitung bendanya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita lingkari apa nak? Kita lingkari 5 dan tebalkan nama bilangannya. Oke, jelas? Ya, bagus. Nah, kita lanjut lagi. Nah, si Tiko masih asik belajar. Tiko mencium sesuatu. Kemarin sudah belajar tentang panca indera dengan bagian anggota tubuh. Nah, yang bagian mencium itu apa namanya? Nama anggota tubuh itu, bagian mencium itu. Ya, namanya apa nak? Hidung. Nah, mencium bau itu. Hidung ini mencium bau. Ada bau sedap, ada bau tidak sedap. Ibu Os juga sudah jelaskan, ada bau wangi, ada bau asam, atau bau apalagi itu, bau busuk, sudah itu. Nah, jadi hidung adalah salah satu panca indera. Kemarin kita ngomong, hidung adalah salah satu panca indera dan mencium aneka bau. Bau sedap dan bau tidak sedap. Nah, hidung terdiri dari huruf. Hidung terdiri dari huruf H, I, D, U, E, dan G. Nah, H, I, D, U, N, G. Bacanya apa nak? Hidung. Nah, hidung. Nah, selain itu masih ada panca indera yang lain. Apa itu nak? Telinga. Siapa yang bisa eja? Huruf apa saja telinga ini? Ya,
telinga. T E L I N G A. Dibaca telinga. Nah, ini ada. Jadi anak-anak bisa lakukan cara membacanya dan mengejanya. Lanjut kita di halaman 63. Nah, di halaman 64, nah, ada gambar panca indera. Panca indera itu termasuk apa, Nak? Satu lagi, ayo siapa yang bisa sebutkan gambar yang di atas ini? Ini gambar apa, Nak? Gambar lidah. Tapi huruf-hurufnya itu masih berantakan, tidak tersusun dengan benar. Lidah. Nah, anak-anak disuruh apa, Nak? Itu susun huruf yang acak ini menjadi kata yang benar sesuai dengan gambar ini. Lidah. Nomor 2, apa ini, Nak? Nomor 2, mata. Mata itu untuk apa? Mata gunanya untuk melihat. Mata gunanya untuk melihat. Dengan mata untuk melihat kita lihat semuanya. Mana yang indah, mana yang jelek, mana yang gemuk, mana yang kurus, dan yang lain-lain. Kita bisa wah, bagus sekali pemandangan ini. Itu karena kita ada apa, Nak? Mata. Mata harus dijaga. Kemudian yang di bawahnya, hidung dan telinga. Susun, Nak, kata acaknya. Tulis di sini. Oke. Nah, yang di bawah ada juga sama gambar panca indera. Tapi yang di bawah ini hurufnya tidak lengkap. Hurufnya tidak lengkap berarti lengkapi dengan huruf vokal dan konsonan. Siapa yang ingat? Huruf vokal itu terdiri dari huruf apa saja? Ayo, siapa yang ingat? Huruf vokal. A, I, U, E, O. Itu huruf vokal. Huruf vokal itu disebut juga huruf hidup. Nah, selain dari yang 5 huruf itu, semuanya itu huruf konsonan. Huruf konsonan. Jadi ada yang hanya 5 saja huruf vokal. Huruf vokal itu hanya 5, A, I, U, E, O. Selainnya itu termasuk huruf konsonan. Lengkapi. Ini gambar hidung, mata, lidah, dan telinga. Nah, jadi kita sudah belajar membilang banyak benda, sudah belajar huruf yang membentuk nama panca indera. Kita sudah melakukannya dengan benar. Yang mana mata, yang mana hidung, kita sudah belajarnya, Nak, ya. Anak sudah bisa nanti, ya. Nah, kemudian itu sama dengan di halaman 67. Nah, bagaimana cara merawatnya? Nah, merawat badan kita ini bagaimana? Anggota tubuh kita ini bagaimana cara merawatnya? Karya itu sudah Ibu jelaskan. Dan kita mandi. Kalau badan kita sudah keringatan bermain, sudah keringatan lagi untuk belajar, sudah capek, kita harus mandi. Mandi gunakan air bersih dan menggosok badan pakai sabun, bukan rinso loh, sabun mandi. Kemudian kita menggosok gigi dengan pasta gigi dan sikat gigi. Nah, jadi kalau kita menggosok gigi apa, Nak? Menggosok gigi itu setelah makan. Nah, pagi-pagi setelah sarapan pagi kita menggosok gigi atau bisa waktu mandi. Kemudian malam hari. Jadi menggosok gigi ada berapa kali, Nak, sehari? Ada 2 kali. Menggosok gigi ada 2 kali sehari. Pagi dan sebelum tidur. Mengapa, Nak, sebelum tidur dianjurkan? Karena apa? Kalau kita waktu mandi menggosok gigi, nanti kita makan lagi, nanti gigi kita masih kotor. Makanya dianjurkan sebelum
tidur. Nah, itu menggosok gigi. Kemudian waktu mandi kita juga keramas. Keramas itu sama dengan mencuci rambut. Mencuci rambut dengan sampo. Mencuci rambut dengan sampo. Jadi kalau kita cuci rambut dengan sampo berarti rambut kita jadi wangi, rambut kita jadi bersih. Jadi itu apa namanya itu mencuci rambut. Nah, keramas. Nah, kemudian setelah itu kita punya apa ini panca indera apa lagi namanya ini? Mata. Satu, mata, ibu sudah jelasin mata harus dijaga. Kalau kita membaca harus duduk dengan benar, badan harus tegak. Hari itu sudah belajar harus tegak. Itu 30 cm. Jadi baca buku ini jangan seperti ini, kita tidak bisa. Itu merusak mata. Harus 30 cm dari mata kita jarak buku. Nah, membaca harus di tempat yang terang. Ibu juga sudah jelaskan, kalau memang kamu punya lampu belajar di meja belajar itu, taruhlah lampu itu di sebelah kiri, bisa di depan. Supaya apa? Supaya jangan silau. Membacalah di tempat yang terang. Nah, tadi itu kita belajar. Nah, yang di halaman 67 ini ada panca indera. Panca indera itu bagaimana cara merawatnya? Ada gambarnya. Apa yang itu alatnya untuk merawatnya? Anak-anak hanya menarik jari seperti telinga. Telinga itu setelah mandi kita harus bersihkan. Bersihkan pakai korek kuping. Namanya itu atau koton yang ada gagangnya, ada kapasnya ujungnya. Nah, ini tarik. Nah, kemudian ini si Tiko ini mandi. Mandi menggunakan apa? Mandi menggunakan apa? Sabun. Tarik garisnya. Jelas? Nah, itu di halaman 67. Dan di halaman 62 itu sama, kembali lagi kita menghitung benda. Hitung setiap benda itu. Satu kumpulan benda itu dihitung. Kalau dia jumlahnya 6, kalau jumlahnya 6, kau bikin tanda tetot atau tanda silang di kotak ini. Kalau dia jumlahnya 8, kau centang di kotak itu, centang. Kalau dia jumlahnya 10, buat lingkaran di kotak ini. Ibu ulang sekali lagi. Hitung benda yang di dalam kotak ini. Kalau jumlahnya 6, kau buat tanda tetot. Kalau jumlahnya 8, kau buat centang. Nah, centang, ya. Kalau jumlahnya 10, buat lingkaran di dalam kotak. Jelas nak? Oke, semua anak kelas 1 anak pintar. Kita sudah belajar tentang watak atau perbedaan suara, sifat si A, si B, sifat ayahnya bagaimana, ibunya bagaimana, kakaknya, kokonya, cecenya kita sudah belajar. Jadi kita harus bisa menerima perbedaan watak masing-masing. Kita harus menerima perbedaan watak masing-masing. Nah, itu untuk hari ini kita suruh belajar sampai di situ. Dan besok untuk hari Kamis dan besok untuk hari Kamis kamu hanya belajar dari halaman ulangan evaluasi dari halaman 71 sampai 74. Hari Kamis itu belajar dari halaman 71 sampai 74. Oke? Hari Kamis tanggal 5 belajar dari halaman 71 sampai 74. Oke? Nah, sampai di sini kita belajar. Jangan lupa selalu pakai masker dan cuci tangan untuk menghindari
untuk sekarang pandemi sekarang ini. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Baik nak, kita tutup buku kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada saat kami belajar. Biarlah Tuhan pelajaran kami hari ini dapat kami laksanakan, dapat kami lakukan, dan dapat kami kerjakan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang anak-anak.